Shalom pemirsa program Rohani Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program ini. Di dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas atau terpisah dari budaya atau adat istiadat yang selalu mewarnai keseharian kita. Kadang-kadang kita bingung atau susah untuk bersikap tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus menghadapi adat istiadat. Itu sebabnya dalam kesempatan ini Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham akan memaparkan kepada kita semua tentang kebenaran Alkitab mengenai budaya dan adat istiadat yang bersama-sama akan kita simak bersama. Terimalah berkat firman Tuhan berikut ini. Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam acara Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan membahas tentang Alkitab dan Imlek. Saya akan bacakan Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali iman Kristen berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan. Sebab sebetulnya agama itu seringkali diekspresikan melalui kebudayaan. Dan banyak budaya yang berakar pada agama atau kepercayaan. Nah, seringkali pengaruh-pengaruh tahayul itu masuk di dalam budaya tanpa kita sadar. Yang dimaksudkan dengan tahayul di sini adalah kepercayaan akan sesuatu yang tidak beralasan, tetapi telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, karena itu Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang punya dasar, yaitu melalui firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini kita meneropong dan kita menguji segala sesuatu yang merupakan adat, tradisi, kebiasaan, dan juga budaya yang ada di dalam masyarakat. Jangan sekedar berdasarkan apa kata orang, apalagi kata tahayul, tetapi mesti dicocokkan dengan prinsip firman. Nah, sebetulnya sebagai anak Tuhan ada 3 sikap kita terhadap tradisi. Yang pertama, ada tradisi yang bisa kita terima, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan punya faedah bagi masyarakat. Misalnya, kalau orang Sunda punya tradisi atau kebiasaan, misalnya anak muda lewat di depan orang yang lebih tua, dia harus mengangkat tangannya sedikit dengan jempol ke depan dan dia berkata punten. Artinya permisi. Nah, kalau orang tidak melakukan itu dianggap tidak sopan. Saya rasa ini sesuatu kebiasaan yang baik yang perlu dikembangkan, menunjukkan sikap ramah dan sopan santun. Ada tradisi yang bisa diterima, tetapi ada tradisi yang harus ditolak karena bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya berdoa kepada arwah orang mati. Kita tidak menerima sebab ketika orang itu masih hidup, kita tidak pernah berdoa kepadanya, bukan? Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Kenapa setelah seseorang meninggal dunia, kita berdoa kepada dia? Apakah manusia kalau mati berubah jadi Tuhan yang harus kita sembah dan kita berdoa kepadanya? Tentu ini adalah hal yang kita tidak terima. Tetapi yang ketiga, ada tradisi yang harus kita ubah dengan memberi isi baru. Contoh, 25 Desember sebetulnya bukan hari kelahiran Yesus. Walaupun seluruh dunia mengenal 25 Desember sebagai Natal, hari kelahiran Yesus. Sebetulnya dulu orang-orang Romawi menyembah dewa matahari tiap tanggal 25 Desember. Tapi kemudian ketika orang Romawi bertobat menjadi Kristen, mereka masih melakukan hal itu tapi diberi isi baru. Bukan menyembah dewa matahari, tetapi mereka memuja Yesus yang adalah matahari kehidupan, terang yang sejati yang telah datang ke dalam dunia. Tanggal kelahirannya kita tidak tahu secara pasti,
Tetapi yang jelas bahwa ada hari yang disepakati oleh orang percaya di seluruh dunia untuk mengingat bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia, rela berkorban bagi keselamatan saya dan saudara. Jadi ini adalah tradisi yang diubah, diberi makna baru. Pemirsa sekalian, yang kita tidak boleh lakukan adalah sinkretisme, yaitu mencampur adukan agama atau kepercayaan. Ya, percaya Alkitab tapi juga percaya dengan agama-agama yang lain yang kemudian kita campur adukan. Misalnya ada orang Kristen udah ke gereja tapi percaya tahayul. Kalau punya rumah jangan tanam pohon pepaya di depan rumah, nanti nasibnya payah katanya. Jangan bikin kolam di dalam rumah, nanti berkat kesedot masuk dalam kolam. Ada orang mau beli rumah, tetangganya bilang jangan, angkanya kurang bagus, angka 13, cari angka lain. Atau ada orang cari rumah udah cocok semuanya, tetangganya juga bilang jangan, ini tusuk sate, carilah yang tusuk konde. Nah ini berarti kita masih percaya kepada tahayul atau hal-hal lain, lalu kita mencampur adukan kepercayaan itu di dalam iman Kristen. Ini sinkretisme yang harus kita tinggalkan. Yang kita perlu lakukan adalah penginjilan kontekstual. Maksudnya bagaimana? Saya ambil contoh. Paulus misalnya, ketika dia ada di kota Athena di Yunani, dia melihat begitu banyak orang menyembah berhala. Dan dia berpikir bagaimana dia punya jalan masuk untuk memberitakan Yesus kepada mereka. Sampai satu kali dia melihat ada patung berhala dan ada tempat penyembahan bagi dia yang ditujukan kepada dewa yang tidak dikenal. Rupanya ketika satu hari ada wabah penyakit yang luar biasa. Semua dewa mereka udah doa memberikan sesajen, tetap saja bencana itu terjadi. Akhirnya mereka berpikir mungkin ada dewa yang tertinggi paling hebat yang marah karena semua dewa yang lain kita sudah kasih sesajen, kok tetap saja penyakitnya ada. Dan ketika mereka melakukan sesajen kepada dewa yang tidak mereka kenal ini, menurut kisah itu penyakit itu menjadi sirna. Jadi mereka menyembah dewa yang hebat ini yang disebut sebagai dewa yang tidak dikenal. Nah, Paulus tentu tidak percaya kepada dewa-dewi, tapi dia melihat ini sebagai jalan masuk. Dan dia berkata, apa yang kamu sembah, yaitu kepada dewa yang tidak kamu kenal, aku ingin perkenalkan kepadamu. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menjadi manusia, namanya adalah Yesus. Dia jauh lebih berkuasa dari semua berhala yang lain. Karena itu engkau tidak perlu percaya kepada berhala lain. Percaya saja kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan. Nah ini adalah penginjilan kontekstual, saudara. Nah di dalam kaitan ini, karena kita ada pada minggu di mana ada perayaan Imlek atau Tahun Baru Xinjia, Tahun Baru bagi orang-orang Tionghoa. Kadang ada pertanyaan, khususnya orang Kristen yang latar belakangnya Tionghoa. Bolehkah orang Kristen merayakan Hari Raya Imlek? Saudara, karena ada seorang yang berkata, by race I'm Chinese, but by grace I'm Christian. Dari suku aku orang China, tetapi oleh anugerah aku adalah seorang Kristen. Apakah orang Kristen boleh merayakan Hari Raya Imlek? Pemirsa sekalian, Tahun Baru Imlek adalah Tahun Baru Tionghoa yang merupakan penanda masuknya orang pada musim semi. Jadi Imlek disebut juga sebagai festival musim semi. Karena sebelumnya ada musim dingin yang begitu luar biasa. Sehingga banyak orang menggigil, banyak orang tidak bisa melakukan aktivitas. Tetapi ketika mereka masuk ke Tahun Baru Imlek, ada pengharapan baru karena musim semi sudah datang. Nah, Tahun Baru Imlek ini berdasarkan penanggalan lunar atau bulan. Beda dengan tahun Masehi yang lebih memperhitungkan tanggal itu berdasarkan pergerakan daripada solar atau matahari. Nah, Tahun Baru Imlek ini dilarang untuk dirayakan di Indonesia pada zaman Presiden Soeharto, tetapi diizinkan kembali pada zaman Presiden Gus Dur, bahkan pada zaman pemerintahan Presiden Megawati dijadikan sebagai hari libur nasional. Nah, sekarang apa kegiatan di sekitar Imlek yang kita akan sorot dari sudut kacamata Alkitab? Yang pertama, biasanya beberapa hari menjelang Tahun Baru Imlek,
maka orang suka membersihkan rumah, termasuk membereskan hutang-hutang. Apakah boleh kita melakukan hal itu? Saya mau katakan ya, ini sebuah budaya bagus yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Sebab 2 Korintus 7 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Alkitab mendorong kita untuk membersihkan diri dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Jadi membersihkan rumah, membersihkan halaman, itu adalah sesuatu yang bagus dan kita perlu laksanakan. Bagaimana dengan membayar hutang? Oh, tentu saja saya setuju karena itu juga yang diajarkan oleh Alkitab. Mazmur 37 ayat 21 berkata demikian, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi kalau saudara suka ke gereja mengaku diri Kristen, ngutang sama orang gak mau bayar, engkau orang fasik. Tetapi saya suka ke gereja, fasik. Saya suka melayani, fasik. Karena semua hutang harus dibayar. Sehingga tradisi mengembalikan hutang, sehingga pada tahun baru kita tidak punya hutang lagi, adalah sesuatu yang sangat baik untuk dilestarikan. Nah, namun ada orang berpikir dan suka melakukan tradisi ini pada hari raya Imleknya sendiri, orang tidak boleh menyapu rumah. Karena menyapu rumah sama dengan membuang rejeki. Jadi kalau menyapu, membersihkan rumah dengan tujuan supaya jasmaninya lebih bersih, rumahnya lebih bersih, tentu harus. Tetapi kalau disertai kepercayaan pada hari haknya, jangan sapu-sapu karena artinya membuang rejeki, saya tidak setuju. Mengapa? Karena Alkitab dalam Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat itu tidak diterima apakah karena kita menyapu atau tidak menyapu pada hari Imlek. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Dia, Tuhan menjamin hidup kita akan diberkati. Haleluya. Nah saudara, kebiasaan lain di sekitar Imlek adalah suka dilakukan doa, sembayang. Dan biasanya dilakukan di depan meja abu atau di depan pintu untuk menghormati leluhur. Bolehkah kita melakukannya? Saya mau katakan menghormati orang tua, yes. Karena Alkitab mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah mereka. Supaya panjang umurmu dan diberkati engkau di atas muka bumi ini. Bahkan di dalam 10 perintah Allah, hukum yang kelima mengajarkan kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, tetapi cara menghormati orang tua bukan dengan berdoa kepadanya. Sebab doa hanya kita lakukan kepada satu saja, yaitu kepada Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ada tradisi makan bersama menjelang Imlek, menjelang Sintia, dan mengunjungi keluarga sanak famili. Bolehkah ini dilakukan? Saya katakan ya, ini sebuah tradisi yang sangat baik. Karena Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita jarang ketemu dengan keluarga, maka setidaknya setahun sekali kita bisa kumpul sama-sama sebagai satu keluarga. Mengikat kembali tali silaturahmi, tali persaudaraan. Apalagi kalau masih ada orang tua. Wah, semua anak mesti ngumpul, menantu, cucu, kumpul semuanya. Supaya keluarga kita kuat, kokoh, bersatu, dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga mengunjungi keluarga-keluarga yang lain. Khususnya dari keluarga yang lebih muda kepada keluarga yang lebih tua, yang lebih senior. Ini merupakan wujud daripada how atau bakti yang kita lakukan kepada orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior. Dan saya percaya ini adalah hal yang baik yang akan mendatangkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, tradisi lain di sekitar Imlek adalah memberi angpau. Angpau adalah amplop merah
yang isinya adalah uang. Kira-kira menurut saudara boleh atau tidak? Saya rasa semua akan menjawab boleh. Ya saudara sekalian, biasanya angpau ini atau amplop merah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah atau yang lebih tua kepada yang lebih muda. Nah, kalau tujuannya adalah untuk memberkati, ini sesuatu yang sangat baik. Bahkan kalau anak yang sudah berkeluarga misalnya ingin memberkati orang tuanya, memberi yang terbaik kepada orang tuanya pada hari Imlek, itu sesuatu yang sangat baik sekali. Karena siapa yang memberkati, dia akan diberkati juga oleh Tuhan. Tetapi jangan kita berpikir bahwa keselamatan itu ditentukan karena warna merah. Karena banyak orang Tionghoa khususnya berpikir kalau ada apa-apa pakai warna merah. Warna merah membawa keselamatan, menolak bala. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang akan memberikan kemenangan bagi kita melawan segala kuasa kegelapan, menjauhkan dari segala kesialan, itu adalah kuasa Tuhan Yesus melalui darahnya. Darah Yesus berkuasa. Jadi warna merah itu hanya simbol, saudara. Tidak ada kuasanya apa-apa. Tapi darah Yesus sangat berkuasa untuk menyelamatkan, untuk memproteksi, untuk melindungi kita. Kita punya perlindungan yang jauh lebih kuat, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian berikut ini sebelum kita membahas firman Tuhan lebih jauh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup,
Pemirsa sekalian, tradisi lain yang ada di sekitar Imlek adalah barongsai. Barongsai adalah semacam tarian yang dilakukan oleh singa besar berbadan naga yang tentu terbuat dari kertas, terbuat dari kayu, digambar begitu meriah dan digotong oleh banyak orang. Dan sebetulnya tradisi ini menganggap bahwa barongsai itu dihadirkan untuk mengusir kuasa kegelapan, mengusir bencana. Nah, masalahnya seringkali disertai dengan ritual yang magis. Apakah kita percaya akan hal semacam ini? Nah, saya mau katakan sebagai tarian tradisional tidak jadi masalah. Seperti ada tarian serimpi di Indonesia, ada tari lilin, dan sebagainya. Tetapi kalau itu diisi dengan ritual-ritual tertentu, maka kita harus menolak kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Jadi bagi orang Tionghoa, adanya singa berbadan naga ini untuk mengusir kuasa setan. Bagi orang Kristen yang membaca kitab Wahyu, seringkali naga dan juga singa itu menggambarkan kuasa kegelapan. Jadi kita harus bersikap begini, sebagai tarian biasa tanpa ada unsur magis, itu sebagai sebuah tradisi budaya. Tetapi kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang dimintakan hadir sehingga mendatangkan kekuatan kepada orang tertentu, kita tentu tidak mau menerima hal tersebut. Saudara sekalian, dalam Kolose 2 ayat 20-23, firman Allah berkata demikian. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Seringkali di dalam tradisi, tahayul, adat, kebiasaan, ada aturan-aturan tertentu yang tampaknya secara lahiriah bagus, sangat agamawi, tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak ada faedahnya sama sekali. Dan kalau kita melihat hal-hal yang sedemikian, kita harus menolak. Jadi ada tradisi yang harus diterima karena tidak bertentangan dengan firman. Ada tradisi yang harus ditolak karena tidak cocok dengan firman Tuhan. Dan ada tradisi yang harus diubah. Dilakukan tradisi itu tetapi diberi makna baru, diberi arti baru yang sama sekali berbeda dengan arti semula. Nah, kalau saudara menemukan ada hal di dalam, ada tradisi di dalam latar belakang suku apapun, tidak harus Tionghoa. Orang Jawa punya tradisi sendiri, orang Maluku punya tradisi sendiri, orang Sumatera punya tradisi sendiri. Bagaimana kita mengatasi itu? Kalau engkau melihat ada hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan, dengan lembut tapi tegas, saudara harus menyatakan sikap untuk menolak hal tersebut. Seperti yang Petrus ucapkan di dalam Kisah 4 ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yesus mengecam orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi. Pandai benar kamu mengabaikan perintah Allah demi mengikuti adat tradisi manusia. Saudara, hal-hal yang baik di dalam masyarakat kita perlu ikuti. Tapi kalau saudara tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menolak. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa memilih dan memilah mana tradisi yang bisa diterima, mana tradisi yang bisa diubah, diberi makna baru, tapi mana tradisi yang harus ditolak. Tujuan kita hanya ingin menyukakan hati Tuhan, tidak melukai hatinya, dan hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Selamat Tahun Baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa Nilai Kehidupan yang terkasih, kita memiliki 3 sikap yang harus kita lakukan terhadap adat istiadat dan budaya yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa menerimanya karena memang tidak bertentangan firman Tuhan dan berguna ketika kita hidup di dalam masyarakat. Tetapi yang kedua, kita mungkin harus menolaknya karena hal itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Atau yang ketiga,
kita menerima dengan menambahkan isi baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalamnya. Karena itu pemirsa nilai kehidupan yang dikasihi Tuhan, jangan terburu-buru menolak atau juga jangan terburu-buru langsung mempraktekkan adat istiadat atau kebudayaan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki hikmat Tuhan supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, tetapi juga mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami diciptakan sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah berbagai macam kondisi, di tengah berbagai macam gejolak, di tengah berbagai macam situasi, budaya, adat istiadat, dan beberapa hal yang lain. Kami bersyukur juga untuk hikmat-Mu yang sudah Engkau berikan atas setiap kami, sehingga kami tidak salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu, biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas seluruh pemirsa, mereka yang pada saat ini masih belum mengerti, Engkau bukakan pintu hatinya, Engkau memberikan penerangan dari Roh Kudus, supaya kami semua dapat benar-benar melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mereka yang sedang berbeban, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan, Tuhan berkati dan beri jalan keluar pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, jangan bosan menghubungi kami dengan mengontak nomor yang tersedia di dalam layar televisi Anda, atau juga ada alamat email yang bisa Bapak, Ibu, dan Saudara gunakan untuk sharing dengan kami. Kami menunggu partisipasi Anda, kami menunggu SMS Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang, yang pasti akan semakin memberkati kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.